Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang yang beriman itu semua bersaudara. Jadi kalau bersaudara ya kita ingin membahagiakan semuanya. Dan ketika ada yang bertikai, kita damaikan. Anda itu punya saudara jempol, punya saudara telunjuk. Ketika mereka dua orang ini bertikai, Anda akan melakukan pilihannya. Pertama, pilih salah satunya. Anda pilih jempol, Anda sakiti telunjuk. Anda pilih telunjuk, Anda sakiti jempol. Pilih manapun pasti ada yang tersakiti. Anda harus ingat bahwa ini saudara, ini saudara. Saudara itu kita nggak pengen mereka sakit. Terus gimana? Pilihannya bukan mengkubu, pilihannya mendamaikan. Jadi kalau ada konflik tuh bukan kita malah membela salah satu, tapi didamaikan. Misalnya, ini contoh yang mudah-mudahan nggak terjadi. Bapak dan ibu Anda lagi berantem, mau liburan lalu berebut. Gimana liburannya? Ibu Anda pengen ke Jogja, bapak Anda pengen, enggak, saya pengen ke Bali. Jogja, Bali, Jogja, Bali. Lalu meninggi suaranya. Anda nggak boleh datang. Udah Pak, ngalah, kita ke Jogja aja. Jogja itu istimewa. Saya penggemar Jogja. Nah itu saya setahun bisa berkali-kali ke sana. Cuma sekedar untuk menikmati keistimewaan Jogja. Atau Anda datang ke ibu Anda, ibu ngalah bu, ini bapak loh bu, kita ke Bali aja. Yang ada udah damaikan saja. Bapak ibu jangan berantem, kita ke Taman Mini aja. Ada tunjungan Jogja, ada tunjungan Bali, bahkan nanti bisa ke Lombok pak. Jakarta ada di situ, Manado ada, pokoknya ada semua. Tenang aja. Pecel aja ada di sana, tenang aja itu. Paradigmanya begitu teman. Kalau ada yang pertikai bukan mengkubu. Sebagian dari kita pengen mengkubu dengan alasan ini lebih benar, ini salah. Kalau agama mengajarkan damaikan saja. Nanti yang salah akan menjadi baik, yang benar tidak usah ngotot kalau damai. Kuncinya begitu. Gampang atau susah? Susah. Susah. Karena itulah agama hadir. Kalau gampang nggak usah pakai ayat. Kalau gampang tidak usah pakai ayat. Kita akan ngerjakan karena sulit, inilah ayat hadir. Serius banget kalau ada ayat yang membahas sesuatu, pasti sangat serius. Allah langsung yang ngingetin. Kalau ada saudara bertikai, jangan dibela satu, disakiti salah satunya. Damaikan supaya tidak ada satupun yang tersakiti. Tapi kan dia salah, dia benar. Biarkan yang salah berdamai lalu memperbaiki diri. Yang benar berdamai lalu dia mendapatkan haknya. Kira-kira begitu. Baik, ini ayat-ayatnya. Kalau Anda baca tafsir, kayaknya tafsir nggak begitu Pak. Ya, tafsir itu boleh beda teman-teman, tenang saja. Waduh, nggak kelihatan hurufnya. Ya Allah, ya Rabbi. Bisa kayaknya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya teman-teman ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu sulama bin kullu salam, untuk saya hafal dikit-dikit jadi bisa ngira-ngira hurufnya ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap hari sendi-sendi kita harus disedekahin. Karena kita bersyukur sendinya berfungsi. Syukur pada Allah tuh gimana? Ya kita harus memberikan kebaikan pada Allah. Tapi masa kita ngasih duit ke Allah? Gak mungkin. Nah, Allah nyuruh bersedekah saja. Tapi sedekah ternyata tidak melulu uang. Kulla yaumin tatlu fi syamsu. Setiap hari di mana matahari terbit. Ta'dilu bainasnaini shadaqah. Mendamaikan orang yang bertikai sedekah. Saya nggak tahu ya dalam konteks misalnya pertikaian tuh kadang-kadang mendamaikan tuh dengan cara mendiamkan dulu kadang-kadang ya. Saya kasih contoh nih, ada orang serempetan kendaraan di jalan lalu bertikai lah. Wah, lalu kita inisiatif, wah ingat ayat damai, lalu kita turun, Pak jangan berantem, kita harus berdamai. Apaan kamu nggak tahu apa? Diam kamu. Yang saya bilang iya nggak tahu apa, langsung ikut campur aja. Asalnya 2 orang berantem jadi 3, tambah Anda. Niatnya mendamaikan 2 orang bertikai malah jadi nambah 1 yang bertikai. Oh saya mau bantuin, mau mendamaikan malah marah-marah ke saya. Bapak tuh siapa sih? Lalu ada temannya datang, kenapa ini orang ini. Kamu diam jangan ikut. Jadi 4.
Terus gimana? Kadang-kadang mendamaikan tuh butuh strategi ya. Salah satunya diem aja gitu. Diamin dulu, tenangin dulu gitu kadang-kadang ya. Jadi bukan dulu datang lalu nimbrung. Saya yang akan menengahi semua pertikaian yang ada di dunia ini. Nggak bisa ya. Ternyata mendamaikan orang yang bertikai juga sedekah. Bukan hanya mendamaikan sebagai hasil, tapi prosesnya teman-teman ya. Kan Anda mendamaikan orang yang bertikai nggak langsung selesai. Bisa jadi butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan proses itu semuanya dinilai sedekah karena Anda sudah meluangkan waktu dan pikiran Anda mendamaikan orang. Sedekah, waktu, dan tadi apa pikiran ya. Ya Allah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu orang naik kendaraan. Orangnya udah naik, barangnya belum, Anda bantuin. Ini Mas, saya bantu Mas. Atau motor mogok Anda setut. Nah, Anda nggak tahu setut yang cewek-cewek ya. Ibu-ibu tahu setut. Setut itu kalau motor mogok didorong pakai kaki itu loh. Nggak tahu ya. Namanya apa ya? Setut sih namanya. Atau bantuin orang naik kendaraan. Apapun itulah, membantu orang adalah sedekah. Sedekah tenaga, sedekah waktu. Kalau tadi sedekah pikiran, sedekah waktu. Wal kalimah at-thayyibah shadaqah. Menggunakan kata-kata yang baik. Anda kalau ngomong yang baik saja tuh. Gimana kabarnya? Baik. Mau kemana? Baik. Ayo kita makan. Baik. Bukan seperti itu nih. Kalimah baik itu pertama dilihat dari diksi katanya. Pilihan kosakata yang Anda pilih bagus-bagus. Yang kedua dari intonasi. Karena ada orang diksi katanya bagus tapi suaranya ketus, jadi nggak enak ya. Itu kalimat thayyibah tuh ke sana, diksi kata dan intonasi. Intonasinya harus rendah, harus nyaman didengar gitu ya. Wa bikulli khattatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah menuju sholat berjamaah, bukan sholat berjamaah adalah sedekah. Jadi Anda tadi dari tempat asrama atau dari rumah ke sini berapa langkah itu? Waduh, saya naik motor Pak. Ya nanti malaikat yang konversi ini motor secara berapa langkah gitu ya. Oh, saya dari situ dekat dari asrama. Kebetulan saya langkahnya kecil. Cik. Ada kali 200. Malaikat ngasih pahala 200 tapi kecil-kecil juga. Itu mirip Anda punya apa namanya, punya kue 1 kilo, mau dipecah 10, mau dipecah 100, sama aja sekilo gitu. Anda punya martabak, mau dipotong 20, potong 10, sama martabaknya 1. Kalau 20 berarti kecil, kalau 10 gede-gede, itu saja. Lagian sama Allah penghitungan banget nih Tuhan, hitungnya cik. Kayaknya kelamaan sampai masjid udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata malaikat, malah nggak jadi dapat pahala. Jadi ternyata sedekah banyak. Dan yang pertama disabdakan Nabi adalah mengorbankan pikiran dan waktu untuk mendamaikan orang lain ya. Kemudian watumitul adza anit thoriqi shadaqah, menghilangkan gangguan di jalan sedekah. Sebab kalau gangguan nggak dihilangkan nanti orang jalan luka kakinya. Kita sama saja menghindarkan diri orang dari luka. Kalau luka dia ke rumah sakit bayar. Gara-gara nggak luka nggak usah ke rumah sakit, nggak usah bayar. Kayak kita sedekah. Banyak ternyata kebaikan yang bisa kita lakukan setiap harinya. Tapi kalau duitnya banyak ya jangan ini. Sedekahnya sedekah duit ya. Ini kan buat sedekah yang nggak punya duit. Punyanya tenaga ya bersedekahlah dengan tenaga. Oh saya punyanya pikiran Pak, bersedekahlah dengan pikiran. Tapi pikiran saya sesat Pak, kalau gitu jangan bersedekah dengan pikiran sesat Anda itu ya.